Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bagaimana meneladani keluarga Nabi ketika bersama istri. Rasulullah selalu berlaku sabar terhadap istrinya. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu ketika mesra bersama istrinya, Nabi Muhammad bahagia dan berkata, "Sebaik-baik kalian dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." Rasulullah SAW sangat mesra kepada pasangannya. Hal ini dilihat dari bagaimana cara Rasulullah SAW menyampaikan kata-katanya kepada istrinya. Beliau menjalin komunikasi yang baik dengan istrinya. Tidak hanya komunikasi, tapi juga melalui sentuhan, melalui kontak fisik. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Saya waktu itu sedang mandi. Saya dan Nabi bersama-sama mengambil air dari satu bejana ketika sedang jinabat." Jadi di sini saya akan menunjukkan beberapa hubungan antara Rasul dan istrinya yang dapat dicontoh. Kemudian dalam hadis riwayat Abdurrazzaq dan Ibnu Abu Syaibah dikatakan Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku biasa mandi bersama dengan Muhammad SAW dengan satu bejana." Dalam riwayat lain, Aisyah menuturkan, "Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami ke dalam bejana." Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan juga Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, "Saya biasa menyisir rambut Rasulullah SAW. Saat itu saya sedang haid." Lalu dalam hadis lainnya, yaitu hadis riwayat Ibnu Asakir, dikatakan Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha setelah beliau melakukan jumrah Aqobah." Kemudian yang berikutnya itu menyisir rambut Muhammad SAW. Hal ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Saya biasa menyisir rambut Rasulullah SAW saat itu saya sedang haid." Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah SAW, dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya." Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud dikatakan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Muhammad SAW biasa mencium istrinya setelah wudhu, kemudian beliau sholat dan tidak mengulangi wudhunya. Artinya ketika dia menyentuh istrinya itu wudhunya tetap sah karena mahram. Dalam hadis riwayat Abu Razak dikatakan Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, "Muhammad SAW biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian beliau mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran." Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara Nabi meredam amarah istrinya. Jadi Nabi itu biasa memijit hidung Aisyah ketika ia sedang marah dengan senyuman yang mengembang, dan beliau berkata, "Wahai Uwaisi, bacalah doa. Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan." Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sunni. Kemudian dalam hadis riwayat
Al-Bukhari dikatakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, sesuatu yang sangat aku sukai adalah wanita dan wewangian. Wanita itu menjadikanku penentram mata di dalam sholatku. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Muhammad SAW apabila meminyaki atau memparfumi badannya, beliau SAW selalu memulai dari auratnya dan mengalesnya dengan nurah atau sejenis bubuk wangi, dan istrinya meminyaki bagian lain seluruh tubuhnya. Berdasarkan hadis riwayat Malik dalam Muwatta dan Asy-Syafi'i, dikatakan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kecupan seorang pria terhadap istrinya dan sentuhan tangan seorang laki-laki terhadap istrinya dan kecupannya termasuk pada persentuhan, maka barang siapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan, wajiblah atasnya berwudu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.